kerjasama dengan Indogrosir, kita diberikan aplikasi ya, untuk mencatat semua pengeluaran. Jadi barang itu yang keluar itu di-scan. Memang belum pakai PC ya, belum menggunakan personal computer, tapi kita menggunakan tab. Di situ nanti ada alat scannernya dihubungkan dengan tab, jadi praktis. Nanti bisa kelihatan barang yang laku hari itu jumlahnya berapa, kemudian keuntungannya berapa, jenis barang yang laku apa saja. Nanti saya berikan contohnya. Kalau nggak salah sudah saya kirim ya Pak ini ya, kalau balik. Itu sangat membantu untuk kita sama-sama mengecek Pak, karena yang mohon maaf ya, yang penanggung jawab Wasserda ini mungkin menggunakan orang lain juga gitu ya, dan mungkin koordinatornya, dan mungkin yang bersangkutan juga menggunakan tenaga atau pegawai ini kita untuk bisa memantau. Nah kemudian sebulan sekali kita mengecek disebut dengan stok opnam ya. Tidak perlu semua, hanya jenis-jenis barang tertentu saja, sampling aja. Misalkan jenis barangnya itu dari, kami ada jenis barangnya sekitar 85 sampai 100 item gitu ya. Itu yang di cross check itu ya paling sekitar 5 gitu. Yang harganya tinggi dan bentuknya kecil itu yang sering hilang. Nah kita cross check. Nanti di cross check itu yang kita stok opnam itu berapa stok yang ada. Kemudian kita lihat kemarin waktu awal itu kita naruhnya itu berapa, kan ada tuh jumlah awalnya ya. Yang terjual berapa, sisa berapa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini saya perhatikan ya. Alhamdulillah di sini simpanan sukarelanya ada sekitar 266 juta ya, dari dana 1,02 miliar. Ini sebenarnya kalau saya presentasikan itu masih rendah Pak Kepala Balai ya. Mengapa? Di sini saya anjurkan kepada anggota, daripada kita nabung di bank, ya, lebih baik nabung di koperasi. Kenapa? Sistemnya bagi hasil. Berapa keuntungan, kemudian dihitung oleh aplikasi. Kan aplikasinya sudah saya buat. Itu aplikasi itu membagi secara adil, sekalian. Secara adil, artinya yang kontribusinya besar, maka bagian dia besar. Kontribusinya kecil, bagian dia kecil. Dan juga aplikasi tersebut lihat keuntungan saat itu. Kalau keuntungan koperasi waktu itu besar, bagian kita besar. Kalau keuntungan koperasi tahun itu kecil, maka bagian kita kecil. Itu yang disebut dengan bagi hasil. Tidak menggunakan angka. Kalau angka misalkan dipatok misalkan 10%, itu udah bunga. Ya kan? Ini kan kita bagi hasil. Sistemnya bagi hasil. Saya himbau kepada anggota ya, untuk melakukan ya istilahnya itu menabung lah. Pengalaman saya di KPN Kosub dengan 9,4 miliar itu tabungannya 4 miliar. Bahkan ada yang nabung nyimpan itu 904, hampir 1 miliar menempatkan dana di koperasi. Kalau kita tanya sekalian, mengapa kok ada orang berani nabung banyak betul? Bapak dari Dinas Koperasi, mohon dicek ya, kalau ada anggota yang nyimpan 1 miliar di Provinsi Jambi, insya Allah ada Pak, di koperasi yang kami pimpin. Nah, jadi anggota itu mau kok nyimpan begitu banyak? Ternyata jawabannya kemungkin ada 3. Yang pertama Pak, saya ini percaya ke pengurus bahwa uang saya tidak akan hilang. Jadi keras percaya. Yang kedua Pak, saya mengapa nabung situ itu karena dibandingkan dengan deposito di bank Pak lebih besar Pak di koperasi. Itu yang kedua adalah return, nilai baliknya ya. Dan yang ketiga Pak, mengapa saya nabung di koperasi? Syar'i Pak.
Saya nabung di bank itu Pak pakai bunga. Di koperasi kan di sini bagi hasil. Rasanya hati saya tenang kalau nabung di koperasi. Itu alasan mengapa di koperasi yang saya pimpin sampai 4 miliar ya, yang nabung itu. Tapi dengan catatan ya, untuk mendapatkan nilai balik SAU lebih besar dari deposito di bank, koperasinya harus sehat. Dan sehingga kita bisa dipercaya oleh anggota. Koperasi yang sehat itu salah satunya adalah menarik untuk orang meminjam. Kenapa? Karena saya minjam di koperasi ini Pak, persyaratannya mudah, jasanya kecil. Kemudian saya di akhir tahun saya dapat SHU. Kita memberikan minjam uang Pak, minjam uang nanti bisa ditransaksikan dengan barang ya. Kalau kata Pak Profesor Ahmad Juro, tidak usah minjam uang, dengan barang saja. Kita misalkan beli barang dari koperasi ya, misalkan beli emas, ketika nanti dikonversikan dengan uang kan bisa dijual lagi itu nanti Bapak sekalian, kita sudah memberikan keuntungan koperasi, tahu-tahu lebih sekian persennya balik lagi ke kita. Itu tidak ada di bank syariah, tidak ada di bank syariah, walaupun syariah tidak ada. Yang adanya di koperasi, memberikan keuntungan balik lagi ke kita. Itu manfaatkan. Itu mengapa istilah di koperasi itu orang senang istilahnya itu menabung. Jadi koperasinya harus sehat, menarik untuk orang nabung, jadi menarik untuk orang dan menarik untuk orang pinjam tadi ya, pinjam, menarik orang nabung tadi bahwa kita ini atau si peminjam ini yakin betul bahwa uang dia tidak akan hilang, kemudian bagi hasilnya lebih gede daripada deposito di bank, dan yang ketiga adalah sistemnya bagi hasil. Bagi hasil dan secara bagi hasilnya sudah diatur oleh aplikasi. Bukan sistem bunga, bukan sistem bunga. Ya, saya lagi itu boskan dimanfaatkan betul ini, apa betul ya. Saya mengharapkan juga bagi yang butuh uang udahlah sebenarnya. Saya ke depan nih ingin merubah nih Pak. Kalau balik kami sudah mencoba merubah transaksi dalam bentuk uang ini, kami rubah dalam bentuk transaksi barang menggunakan konsep surat berharga, dan itu yang sudah dilakukan oleh koperasi guru, koperasi syariah guru di Seremban, Negeri 9 Malaysia. Untuk produk syariah mungkin di Indonesia ini sepertinya ketinggalan selangkah dengan Malaysia ya. Saya pernah studi banding ke Seremban itu luar biasa. Jadi memang dia memberikan uang tetapi surat berharga. Di situ diadakan ijab qabul tertulis bahwa surat berharga ini seperti sertifikat, misalkan harganya 10 juta. Dibunyikan itu pihak pertama menjual surat berharga yang nominalnya 10 juta dijual dengan harga 11 juta. Dibunyikan. Kemudian pihak kedua membeli surat berharga yang nominal 10 juta dengan harga 11 juta. Itu berarti kan kita berikan 1 juta. Kemudian surat berharga tersebut ada lagi ketentuannya. Misalkan pihak pertama berhak menagih, pihak kedua diwajibkan membayar. Ada lagi ketentuan pihak yang kedua tadi yang memberi surat berharga berhak memberikan mendapatkan share keuntungan berupa SHU. Itu semua ditulis di istilahnya itu dalam bentuk ijab qabul. Berapa kemudian nanti surat berharganya dibawa pulang, surat berharga nanti dibawa ke bank syariah bersertifikat, ditukar dengan uang. Nah itu salah satu ini Pak, cara di Malaysia itu supaya tidak ada unsur riba tadi Pak. Kepala balai kita selektif sekali. Nah itu salah satu contoh Pak. Jadi kita mengikuti aturan operasi termasuk yang tadi, yang kalau memang aturan itu kita harus fleksibel gitu. Coba aturan ini. Karena terserahnya Bapak Ibu sekalian ya, salah satu wadah kita untuk membangun istilahnya itu kebersamaan, membangun silaturahim, membangun kesejahteraan di koperasi. Di koperasi inilah kita. Bahkan mohon maaf Pak, kalau balai di koperasi KPN Masuk yang pensiun pun berhak menikmati dana cadangan. Sudah amandemen tuh ya Pak ini. Kami sudah
setuju anggota berargumen bahwa dana cadangan sekian persen ini akan nanti dibagikan pada saat yang bersangkutan pensiun atau yang bersangkutan meninggal dunia. Mana yang kedua ini? Caranya gimana di KPN Kosut? Caranya gampang. Berapa kontribusi dia, simpanan wajib dia dibagi dengan simpanan wajib keseluruhan. Jadi indeks kan? Jadi indeks dikalikan dengan simpanan dana cadangan. Maka kelihatan anggota yang sudah lama otomatis simpanan wajibnya banyak. Karena simpanan wajib nggak bisa seperti simpan sukarela. Besok aku mau pensiun, aku tabunglah 100 juta, nggak bisa. Simpanan wajib kan salah satu. Jadi tidak dihitung simpanan sukarelanya, tapi simpanan wajibnya berapa? Otomatis orang yang lama jadi anggota koperasi simpanan wajibnya mesti lebih gede daripada yang baru, sehingga ada keadilan. Kami sudah buat keputusan sehingga nanti yang pensiun itu nerima uang pada saat AT ini, nerima uang. Jumlahnya kemarin yang terakhir ya ada yang 5 juta. Bayangkan, tahu-tahu bukan uang kita sudah kita ambil semua. Simpanan pokok wajib sekarang tahu-tahu saat AT masih terima 5 juta. Kan subhanallah, ini yang disebut dengan istilahnya memberikan manfaat untuk memberikan kesejahteraan. Ya. Kita kesejahteraan aja. Nah, saya ingatkan kembali bahwa pengurus dan jajarannya masuk kita meluruskan niat di awal. Insya Allah kalau niat kita apa istilahnya itu lurus ya, nama itunya lurus ya udah. Saya tidak mencari kekayaan di koperasi gitu ya. Nah, kalau seandainya ada honor dikit ya wajar lah, kita kan menggunakan pulsa kita ya. Kita kadang-kadang harus nagih menggunakan bensin kita itu wajar. Tapi kalau tidak menggunakan tidak menyalahgunakan wewenang itu insya Allah koperasinya barokah. Itu beberapa masukan sekalian saya mengharapkan kekompakan dari anggota ini ya kepada pengurus. Ini pengurus ini sudah bagus kalau saya lihat ya. Dia pengurus salah satu ciri yang bagus ya Pak ini Pak Balik mau menggunakan aplikasi untuk transparansi. Itu salah satu indikator pengurus ini punya keterbukaan, punya kejujuran. Kalau enggak Pak mau, enggak mau, pasti enggak mau. Saya juga terima kasih nih Pak ya. Saya sudah pernah sebagai narasumber, sebagai pengajar ya oleh Bapak, terima kasih banyak. Saya tidak lain adalah supaya pengalaman saya ini berkoperasi Pak itu bisa diterapkan oleh pengurus koperasi ya, dengan aplikasi yang sangat sederhana. Silahkan Bapak bagikan gratis. Bahkan ada orang mau konsultasi dengan saya datang ke kantor gratis. Anggap aja saya sedekah itu ya, gratis. Ya. Dan kebetulan aplikasi yang saya buat ini berdasarkan dari pengalaman Pak. Orang banyak buat aplikasi dia bukan pengurus, hanya programmer komputer, hanya sebatas teori. Kalau saya bukan ahli, tapi saya praktisi. Itu praktisi yang membuat sistem nanti begini, sehingga betul kalau saatnya dipakai oleh pengurus itu memang kayak begini yang dibutuhkan. Itu Pak, itu mohon izin nih Pak, nambah-nambah dikit supaya ada kebarokahan Pak ya. Nah saya menyinggung juga nih, nanti saya harapkan kalau seandainya sudah maju nih, saya mengharapkan nanti Pak kalau balik itu gunakanlah kesempatannya untuk kita berbuat sosial. Kayak tadi Pak kalau balik sudah ini kan. Kami sudah juga. Saya kemarin saya cek ini, oh ternyata gampang sekali ngeceknya. Saya sudah kirim ke Pak kalau balik ya. Contohnya, ternyata di situ di aplikasi yang terjual misalkan 2 juta, kita punya keuntungan 200.000. Terus kita ternyata seminggu misalkan harusnya targetnya misalkan seminggu itu untungnya itu 500.000 ya, ternyata lebih itu berapa targetnya kita bagikan, kita berikan Pak. Kami berikan kue itu kebetulan kendaraan saya ini pintar buat kue. Kalau buat kue nanti anggaran situ supaya murah buat kue bolu, kue sarang semut dan sebagainya dipotong-potong. Nah, terus kemudian dimasukkan ke dalam kotak atau kotak isinya. Kita bagian ke tukang sapu, ya, kemudian ke cleaning service, ke mbak-mbak yang pemulung itu banyaknya di belakang itu banyak pemulung itu kami bagikan setiap Jumat ini. Insya Allah nanti mudah-mudahan nanti jadi kebarokahan itu ada kebarokahan. Ya. Lagi kami mengharapkan jangan ragu untuk nabung di koperasi.
menyimpan di koperasi ya, walaupun nanti kedepannya memang simpan pinjam ini merupakan istilahnya itu hanya alternatif saja, bukan yang utama. Nanti bergerak nih ke sektor lain, misalkan ke sektor transportasi ya. Ini Pak Ibu pakarnya itu ada saya belajar ke beliau gitu kan, berkaitan dengan otomotif gitu. Nah ini maksud saya banyak peluang-peluang yang bisa kita garap untuk kesejahteraan bersama. Jadi bukan untuk kesejahteraan pengurus, enggak. Ya. Itu kesejahteraan bersama itu munculnya di mana? Kalau kita sakit ada santunan, itu kemaslahatan. Kalau anak kita berprestasi di sini ada ya, ada. Walaupun jadilah, ya. Saya mengapa Pak saya ditekan mujib Pak Malaya, saya kadang-kadang juga berpanjang lebar. Saya pernah pengalaman saya waktu kami memberikan termasuk yang sakit nih Pak, yang sakit itu kita berikan itu bagus sekali. Pada saat ada saudara kita sakit, kita berikan. Saya berikan Pak ini ya, Pak Ketua Koperasi ini, kalau ada santunan sakit di amplop itu ditulisin Pak, saya ditulisin tanda tali kasih dari pengurus koperasi. Semoga Bapak, semoga Ibu cepat sembuh. Saya pernah gitu Pak, saya ada anggota, terima kasih walaupun uangnya dikit, tapi doa dari tulisan itu yang luar biasa. Karena kita berempati, kita ini satu kesatuan gitu ya dengan anggota itu ya. Nah, ini ada dana sosial, kita berikan ke anggota, ya. Baik anggota yang tadi yang sosial itu untuk yang dana itu ditulisi lah, ya, ditulisi tanda tali kasih dan semoga Bapak Ibu cepat sembuh.